Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya selalu berdoa buat saudara-saudara semua selalu sehat dan terlebih lagi selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan khotbah pada kali ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Yang menjadi khotbah di kebaktian rumah tangga, pertanyaan, persodipan ataupun nama lainnya pada minggu ke-14 setelah Trinitatis diambil dari Lukas 16 ayat 1 sampai 13 dengan tema setia pada perkara-perkara kecil. Saudara terkasih, saya akan bacakan nats khotbah kita dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harta dapat menjadi berkat, juga bisa menjadi kutuk. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Apakah kita menjadikannya sebagai pemuas keinginan pribadi atau sebagai sumber untuk melayani sesama, sebagai bukti bahwa kita setia pada Tuhan dan perkara-perkara yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Saudara terkasih, inilah yang akan kita lihat dari khotbah kita kali ini. Dikisahkan dalam khotbah kali ini, ada seorang bendahara yang tidak jujur. Ia memiliki reputasi yang dapat mengancam kedudukannya.
terutama ketika tuannya meminta laporan keuangan. Khawatir menghadapi ancaman pemecatan, ia putar otak mencari cara agar bisa memperoleh bantuan di kemudian hari. Dengan cerdik ia mengambil hati orang yang berhutang kepada majikannya dengan mengurangi jumlah hutang orang tersebut. Mungkin si bendahara melakukannya dengan mengurangi jumlah bunga pinjaman orang tersebut yang seharusnya menjadi komisi untuk dia. Dengan apa yang telah dilakukannya, si bendahara yang tidak jujur itu berharap telah menanam budi sehingga suatu saat bisa memperoleh bantuan dari orang tersebut. Bendahara yang tidak jujur ini telah belajar dari kegagalannya. Ia mengorbankan miliknya dan kemudian memberikannya kepada orang lain supaya ia dapat mengambil keuntungan dari pemberian itu di kemudian hari. Cerdik bukan? Sang tuan lalu memuji kecerdikan bendahara yang tidak jujur ini. Dan sebagai respon Yesus terhadap kecerdikan bendahara yang tidak jujur ini, ia berkata, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Yesus ingin memakai perumpamaan ini untuk menyampaikan kepada kita bahwa anak-anak dunia ini memang mempunyai kecerdikan untuk urusan dunia, dan kecerdikan inilah yang seharusnya juga diterapkan untuk urusan-urusan surgawi, untuk tugas perutusan dalam mewartakan kabar gembira, seperti yang Yesus katakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Cara bendahara dalam perumpamaan ini bukanlah cara yang benar, namun demikian kita bisa meneladani kejelian dan kecerdikannya dalam merencanakan masa depan. Ia menyadari bahwa dia akan segera meninggalkan jabatannya dan tentunya akan kehilangan otoritas di dalam mengelola harta tuannya. Karena itu ia menggunakan kesempatan yang masih ada untuk menjalin persahabatan dengan menggunakan harta tuannya. Tujuannya jelas, saudara-saudara, supaya ia nantinya mendapat balasan dengan diberi tumpangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengetahui akan perbedaan anak-anak dunia dan anak-anak terang yang disebutkan pada ayat 8, maka hal yang cukup sulit untuk dipahami adalah di ayat 9, di mana Yesus berkata, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Bagaimana mungkin Yesus mengatakan bahwa kita harus mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur? Bukankah Yesus mengajarkan untuk tidak mengabdi kepada mamon? Saudara-saudara, mamon sering dikonotasikan dengan kekayaan atau digambarkan sebagai kekayaan ataupun harta duniawi. Kekayaan memang sering mendatangkan godaan besar untuk berbuat dosa. Namun, kekayaan sendiri adalah sesuatu yang netral karena dapat dipergunakan untuk sesuatu yang baik, walaupun sering dipergunakan untuk sesuatu yang buruk. Kekayaan juga dapat berupa bakat atau kemampuan, yang juga merupakan sesuatu yang bersifat netral. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang jenius yang membangun dunia, namun ada juga orang yang jenius yang menggunakan kepintarannya untuk berbuat kriminal. Kuncinya adalah kita semua adalah bendahara yang dipercayakan oleh Tuhan dengan berbagai macam talenta dan karunia yang dapat berupa kekayaan, kepandaian, dan lain-lain. Pada waktu seseorang dipercaya oleh Tuhan dengan kekayaan atau kepandaian, maka sikap yang benar adalah menyadari bahwa semua itu bukan milik pribadi, namun merupakan titipan Tuhan yang harus dipergunakan dengan bijaksana. Saudara-saudara, kalau kita menganggap sebaliknya, percaya bahwa semua itu adalah milik pribadi kita,
yang tidak perlu dibagikan kepada orang yang membutuhkan, dan seluruh kehidupan kita berpusat pada kekayaan atau kepandaian, maka kita telah mengabdi kepada Mamon atau kita diperbudak oleh Mamon. Seperti yang dikatakan oleh Yesus di Matius 6 ayat 24. Pada waktu Yesus mengatakan, ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur, ini berarti bahwa kita harus berhati-hati dengan Mamon yang tidak jujur. Karena kekayaan atau Mamon memang sering mengecoh manusia dengan memberikan ide bahwa kebahagiaan terletak pada kekayaan, bukan pada Tuhan. Kebahagiaan semu inilah yang sering mengecoh banyak orang. Di ayat ini, Yesus hendak mengkontraskan antara orang-orang kaya yang tidak benar, yang diperbudak oleh uang, dan orang kaya yang benar karena mempergunakan kekayaannya untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Tentu saja ada banyak cara untuk memuliakan nama Tuhan dengan kekayaan, seperti membantu gereja, membantu proses penginjilan, namun yang terutama adalah membantu yang miskin dan kekurangan. Saudara terkasih, selanjutnya di dalam ayat 12 dikatakan bahwa kekayaan dunia dikatakan sebagai milik orang lain, karena itu milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Maka sebagai pengelola harus betul-betul setia dan bertanggung jawab terhadap tuannya. Dan kita sebagai manusia yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola dunia ini harus betul-betul bertanggung jawab, karena pertanggungjawaban itu sebagai bukti bahwa kita betul-betul mengabdi kepada Allah dan bukan mengabdi kepada Mamon. Saudara terkasih, ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita dari khotbah kali ini. Yaitu yang pertama, seharusnya kita bijak dalam memaksimalkan penggunaan harta yang sudah dipercayakan pada kita. Ingatlah bahwa harta tidak dapat dibawa mati. Harta hanya bernilai selama kita hidup saja. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan gunakan harta hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi gunakanlah juga untuk kepentingan orang lain, untuk mengasihi orang lain. Karena memiliki harta berarti juga menyandang tugas penata layanan. Maka kita harus memikirkan bagaimana menggunakan harta dalam pelayanan untuk memuliakan Allah. Apa yang diutarakan dalam perumpamaan ini menggambarkan posisi kita sebagai Kristen dalam hubungannya dengan harta. Tak satu pun harta yang ada pada kita dalam hidup kita ini adalah milik kita. Kita hanyalah dipercaya untuk mengelolanya. Inilah perkara yang diberikan Tuhan bagi kita yang harus kita pertanggungjawabkan dengan setia. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai pada hal-hal yang besar. Karena itu, saudara-saudara, ketika kita masih mempunyai wewenang atas Mamon yang tidak jujur, kita harus menggunakannya untuk membangun persahabatan yang bernilai kekal. Yang kedua, saudara-saudara, kegagalan kita dalam menggunakan uang atau harta atau Mamon merupakan bukti bahwa kita bukan mengabdi kepada Allah, tetapi kita menjadi mengabdi kepada Mamon. Kita tidak berbeda dengan orang-orang Farisi yang secara hakikatnya adalah hamba uang. Jika kita terus mengabdi kepada Mamon, ketidakmauan kita berbagi harta kepada orang lain merupakan indikasi tentang kerohanian kita yang tidak baik. Walaupun orang-orang Farisi berusaha menutupi keadaan rohani mereka yang sebenarnya dengan berbagai ritual dan praktek keagamaan, kegagalan mereka dalam menyikapi uang merupakan bukti tak terbantahkan bagi kerohanian mereka yang sebenarnya tidak benar. Yang ketiga, saudara-saudara, setialah kepada Tuhan, bukan kepada Mamon. Bertanggung jawablah sebagai anak-anak terang, cerdik sebagai anak-anak terang, supaya jangan dikecoh oleh dunia ini. Saudara terkasih, kita mungkin bisa belajar
dari kisah Yusuf, dan mungkin bisa juga sebagai ilustrasi dalam khotbah kita kali ini. Yusuf adalah contoh yang nyata orang yang mengalami berkat Tuhan dari kesetiaannya dalam setiap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Yusuf memulai karirnya sebagai seorang budak di rumah Potifar, sehingga ia menjadi tangan kanan Potifar. Kesetiaan Yusuf membuat Tuhan menjadikan segala yang dilakukannya berhasil, sehingga ia mendapatkan kasih dari Potifar dan dijadikan orang kepercayaannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang Yusuf setia dalam perkara-perkara yang kecil, dan pada akhirnya dia dipercayakan juga perkara-perkara yang besar oleh Potifar. Kombinasi antara kesetiaan dan penyertaan Tuhan telah membawa Yusuf ke posisi puncak. Itulah sebabnya, saudara-saudara, jangan pernah menganggap remeh setiap tugas dan pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi kerjakanlah itu semua dengan setia. Tuhan melihat kesetiaan kita dan pasti akan membawa hidup kita dan akan mengalami peningkatan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudara terkasih, sungguh luar biasa berkat yang kita terima jika kita setia melakukan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menyapa kami dan mengajari kami. Bapa di surga, biarlah kami juga akan selalu setia di dalam setiap perkara-perkara yang Tuhan berikan kepada kami. Mulai dari perkara-perkara yang kecil sampai kepada perkara-perkara yang besar. Dan kami akan pertunjukkan lewat perkara-perkara itu bahwa kami juga anak-anak terang yang betul-betul setia kepada Tuhan. Kuatkan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Bapa yang baik, seluruh pendengar firman Tuhan, jemaat Tuhan Kau berkati, Kau semakin memelihara kehidupan mereka. Dan juga Tuhan, kami sadar bahwa dosa kami banyak di hadapan-Mu. Ampuni kami supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.